Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Sujarwo, yang terhormat Ibu Dr. Pujiati, dan yang terhormat Ibu Dr. Erlina Rufaidah. Saya Sulistia Marhamah dan juga Maria Alifah akan mempresentasikan hasil dari observasi dari kelompok kami berkaitan dengan kajian pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Araihan, Bandar Lampung. Berikut penjelasannya. Ya, terkait latar belakang dari hasil observasi kami, peserta didik saat ini dihadapkan dengan berbagai kondisi kehidupan, diantaranya gempuran teknologi dan juga kondisi globalisasi, di mana kehidupan manusia di berbagai penjuru dunia seolah tanpa sekat. Ini menjadi tantangan yang tidak bisa dielakkan, dan guru dituntut memberi pembekalan yang tepat agar peserta didik nantinya ketika terjun di tengah kehidupan masyarakat mampu menghadapi berbagai tantangan. Pendidikan IPS dalam hal ini tentunya memiliki peranan yang penting karena di dalamnya mengajarkan bagaimana kepedulian sosial, menekan egoisme pribadi, hingga lebih mengedepankan kepentingan bersama. Selain itu, menjadi sarana penanaman nilai terkait bagaimana harus mengambil keputusan secara bijak, tepat, dan juga kritis terhadap ragam masalah yang ada. Namun begitu, di dalam pembelajaran IPS juga memiliki tantangannya sendiri, di mana dari waktu ke waktu masih dihadapkan pada permasalahan pembelajaran yang kurang menarik minat siswa. IPS dilihat sebagai hafalan semata yang membosankan dan tidak mengembangkan kemampuan berpikir dan bernalar. Terkait itu, penulis tertarik mengkaji pembelajaran IPS yang ada di Sekolah Menengah Pertama IT Araihan, Bandar Lampung. Tujuan penulisan ini tidak lain untuk mengkaji bagaimana proses pembelajaran IPS di sekolah tersebut berlangsung, termasuk adakah inovasi dan kreativitas yang dilakukan para pendidik untuk menciptakan pembelajaran IPS yang lebih menarik dan membuat siswa merasa tertantang juga merasa membutuhkan untuk terus mempelajarinya. Gambaran umum SMP IT Araihan, di mana sekolah ini berada di Jalan Purnawirawan nomor 114, Kelurahan Gunung Terang, Langkapura, Bandar Lampung. Merupakan sekolah berwawasan internasional dengan memberi pendidikan seimbang antara intelektualitas dan spiritualitas. Kemudian diintegrasikan dengan teknologi modern dan berkomitmen secara kuat untuk membangun karakter Islam dalam setiap diri pribadi di lingkungan sekolah sebagai landasan untuk masa depan yang terbaik. Slogannya sendiri adalah Smile to the World and Reach the Star, Science and Technology, Talent, Attitude, and Religion. Jumlah rombongan belajarnya sendiri ada 14 rombel, di mana 4 rombel kelas 7, 5 rombel kelas 8, dan 5 rombel kelas 9. Kelas yang dijadikan subjek observasi laporan adalah kelas 8D. Kelas tersebut memiliki hasil belajar yang rendah di antara kelas lain sehingga guru harus memanfaatkan metode pembelajaran yang inovatif dan kreatif agar lebih menarik dan membuat siswa merasa tertantang untuk terus mempelajarinya. Guru IPS di sekolah ini sendiri ada 4 orang dengan latar belakang lulusan program studi ekonomi, pendidikan geografi, dan sosiologi. Setiap 2 bulan sekali, guru IPS di sekolah ini selalu berdiskusi terkait kendala, solusi, serta tips pembelajaran daring. Mereka berdiskusi untuk menyamakan persepsi dan berbagai ilmu yang dimiliki agar setiap program dan tujuan pembelajaran bisa tercapai. Proses pembelajaran IPS di SMP IT Araihan di masa pandemi ini dengan menerapkan sistem daring dibantu oleh Google Meet. Ada beberapa metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru IPS, contohnya metode pembelajaran dengan memanfaatkan Google Form. Guru IPS membuat kuis singkat berdasarkan materi yang sedang dipelajari siswa. Seperti ini contohnya hasil screenshot pembelajaran guru dengan siswa. Pada gambar tersebut menggunakan Google Form dalam pembelajaran IPS. Guru membaginya dalam 5 season. Setiap season itu berbeda-beda. Dimulai season awal itu guru memberikan pertanyaan tentang, kemudian termasuk memberi salam. Siswa juga diminta untuk mengisi identitas. Lalu di season 2 guru memberi materi berupa gambaran serta
sekaligus bertanya kepada siswa tentang materi yang belum mereka pahami. Jadi siswa diberi kesempatan untuk bertanya dalam hal ini. Di season selanjutnya, guru memberi 10 pertanyaan yang bisa dikerjakan secara individu. Di season 4, guru melakukan refleksi dan juga bertanya kembali ke siswa tentang cara siswa menjawab pertanyaan. Lalu di season terakhir, guru menutup kuis dengan mengucapkan Alhamdulillah disertai salam. Setelah seluruh siswa menjawab kuis, guru dapat melihat secara langsung jawaban dari para siswa. Ini gambarannya untuk hasil kuisnya. Jadi guru bisa melihat siswa yang nilainya rendah, nilainya rata-rata, dan juga nilai tertinggi, berapa persen yang paham dan yang belum paham. Juga dapat melihat pertanyaan yang diajukan siswa ke guru. Catatan dalam hal ini, pengerjaan kuis memperbolehkan siswa untuk mencari jawaban dari berbagai sumber. Ini dilakukan supaya siswa itu terbiasa membaca dan mencari jawaban dari manapun. Pada pembelajaran daring ini, siswa dituntut mandiri dan menggali informasi yang berkaitan dengan materi pelajaran yang sedang dipelajari. Selain itu, guru juga bisa menggunakan lembar kerja Google Doc. Diawali, guru memberi salam, prolog, lalu meminta siswa menulis identitas. Guru kemudian memberi pertanyaan dan siswa menjawab di kolom selanjutnya. Guru bisa menanggapi langsung setiap jawaban siswa di menu komentar. Selain itu, siswa juga bisa melihat lembar yang telah dia kerjakan dengan instruksi sesuai dengan menu See History. Semua kegiatan di Google Doc dapat dilakukan bersama di waktu yang bersamaan pula. Siswa bebas mengetik, mengedit, memberi komentar, tapi tetap dengan tata tertib yang sudah disepakati bersama. Salah satunya tidak boleh mengganggu hasil kerja temannya, dan juga dilarang memberi komentar yang nggak perlu. Kegiatan pembelajaran ini akan melatih rasa kompetitif siswa karena mereka ingin mengisi lembar kerja dengan sebaik mungkin, bahkan dengan cara yang unik seperti mengedit tulisan menjadi lebih menarik. Pembelajaran ini tentu termasuk bisa melatih rasa ingin tahu siswa karena siswa harus banyak membaca untuk mendapatkan referensi jawaban yang paling tepat. Siswa juga dilatih untuk saling menghargai workspace dari siswa lainnya dengan tidak mengubah hasil kerja siswa lain secara sengaja. Selain itu, siswa merasa senang dan tertarik karena mengikuti pembelajaran dengan metode baru yang selama ini belum pernah mereka rasakan. Kesimpulannya, pembelajaran IPS di SMP ITA Raihan, Bandar Lampung pada masa pandemi dilakukan full daring. Siswa tidak diperkenalkan hadir di sekolah, terlebih Bandar Lampung masih pada zona merah penyebaran COVID-19. Proses pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan Google Meet dan media lain. Guru IPS di SMP ini harus mempunyai inisiasi untuk melakukan pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan tentunya menyenangkan. Kegiatan belajar dengan memanfaatkan Google Doc ini dapat melatih rasa ingin tahu siswa karena siswa harus banyak membaca dan mendapatkan referensi yang paling tepat. Saat mengerjakan kuis juga, guru memperbolehkan siswa mencari jawabannya dari berbagai sumber. Pada pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat mandiri dalam menggali informasi yang relevan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan berkaitan dengan hasil observasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.